Shalom, selamat malam buat Indonesia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, baik teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming, yang ikut bersama-sama kami ya untuk mengikuti pelajaran malam hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Jos Sudarman, ya, ini adalah dosen saya di RBO. Salam Pak Jos, apa kabar? Shalom, Beni, baik Bu. Oh, puji Shalom Bapak Tuhan. Ibu. Shalom ya, Bu Esti, shalom ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan ya, sebelum kita memulai acara kita, saya mengundang Ibu Esti untuk berdoa bersama-sama dengan kita. Ya, dipersilakan Bu. Ya, mari kita sebelum mulai kegiatan kita malam hari ini kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa di sepanjang hari ini ya Bapa. Hingga pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama berkumpul, bertemu dalam via Zoom online ini ya Bapa. Kami bersyukur, kami rindu untuk terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jas Sudarman ya Bapa. Biarlah apa yang beliau sampaikan itu benar-benar membekali kepada setiap kami untuk kami mempersiapkan diri kami untuk menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, Engkau urapi Bapak dosen kami ini ya Tuhan. Engkau terus tambahkan hikmat parifat yang daripadamu ya Bapa, sehingga apa yang beliau sampaikan itu benar-benar dapat memberikan kami kekuatan energon untuk kami lebih bergairah lagi mencari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami boleh benar-benar meresponi kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bu Esti ya, untuk Sama-sama. doanya buat kita. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, izinkan kami untuk menayangkan profil dari narasumber kita. Dipersilakan. Salam semua, kami dari Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pembicara kita yakni Bapak Pendeta Jas Sudarman. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Terlahir dengan nama Jas Sudarman Lawanto. Dilahirkan di kota Palembang pada tahun 1967. Terlahir dalam keluarga Kristen. Tahun 1983, beliau sudah terlibat dalam pelayanan kaum pemuda dan organisasi gereja di GMI, Gereja Metodis Indonesia di Palembang. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Tridinanti Palembang, meraih gelar Magister Teologi di STT Bethel Indonesia, STTBI Jakarta, dan menyelesaikan studi program doktoral serta meraih gelar Doktor Teologi di STT Kadesi Yogyakarta. Seiring itu menjadi pembicara pada interdenominasi gereja seperti di GPDI, GBI, GRJA, Full Gospel Fellowship, dan mengadakan seminar rohani di GSKI Yogyakarta. Sebagai tim pengembalaan di GSKI Kebun Jeruk Jakarta dan dosen tetap di STT Ukumene Jakarta. Bekerja di beberapa perusahaan multinasional sejak tahun 1995 hingga tahun 2019 sebagai National Manager di bidang Sales Marketing. Beliau sudah berkeluarga sejak Desember tahun 1994 serta sudah dikaruniai satu orang anak tunggal yang sudah bekerja. Pengalaman dalam pelayanan. Mulai tahun 1999 hingga tahun 2002 sebagai wakil FE Family Altar di GBI Bandung. Dari tahun 2008 hingga sekarang atau now sebagai tim penggembalaan di GSKI Rehoboth Kebun Jeruk Jakarta Barat. Terlibat dalam pendirian BPCO mulai dari awal dan mundur pada bulan Mei 2023. Penulis buku Memahami 3 Pilar Pengajaran GSKI. Demikianlah profil dari narasumber kita ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom Sema Adonai dan YouTube Sema Adonai selama ini, Pak Jos sudah pernah memberikan pengajaran Freedom in God, ada tema-temanya dan ada pelajaran-pelajarannya di
YouTube Sema Adonai, saya sudah buat playlistnya ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memberikan waktu ini kepada Pak Jos. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu. Halo. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang malam ini saya mengambil tema Kristianos. Oke, saya akan masuk slide. Oke, ya. Sudah ya? Sudah Oke. Pak, sudah bagus. Oke, Kristianos ya Bapak Ibu. Apa sih Kristianos itu? Oke. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, boleh Bu Heni baca? Belum dibuka Bu, mic-nya Bu. Benar. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, Kristianos dalam bahasa Yunani-nya itu berarti adalah orang yang dihubungkan dengan Kristus. Atau kita kenal dengan pengikut Kristus. Nah, menjadi pengikut Kristus itu kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Nah, serupa dengan Kristus itu Bapak Ibu, apa sih? Dalam hal ini kita harus meneladani hidupnya. Serupa dengan Kristus atau menjadi pengikut Kristus artinya kita diminta meneladani hidupnya. Gaya hidupnya, cara hidupnya. Sehingga kita layak menyandang sebutan Kristianos atau Kristen, pengikut Kristus. Jadi itu bukan hanya sebutan status saja, tapi itu benar-benar menunjukkan kita meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita belajar untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus atau menjadi pengikut Kristus. Kita harus belajar dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus atau apa yang diminta oleh Tuhan Yesus kita harus ikuti. Kalau tidak, kita tidak layak. Walaupun kita beragama Kristen, walaupun kita aktif dalam pelayanan, bahkan sekalipun kita pendeta, hamba Tuhan, tetapi kalau kita tidak meneladani hidupnya atau tidak mengikuti perintahnya, maka kita tidak layak menjadi murid-murid Kristus. Kita baca di Matius 16 ayat 24 Bapak Ibu. Saya akan bacakan karena ini sudah tampil ayatnya ya. Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, perhatikan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan, setiap orang yang mau disebut Kristianos, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku, kata Tuhan. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak mengikuti apa yang diinginkan Tuhan, maka kita tidak pantas atau kita tidak patut menyandang diri kita, menyebut diri kita pengikut Kristus.
Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu. Di sini kita belajar. Jadi, mohon perhatian Bapak Ibu, Saudara terkasih, kalau tidak, maka kita belum layak atau belum pantas menyebut diri kita Kristianus, pengikut Kristus, atau orang yang mau berjuang serupa dengan Kristus. Ini Bapak Ibu, menarik sekali di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata mengikut. Ini ada dua kata ya. Kata yang pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, lalu diakhiri dan mengikut aku. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu ditulisnya berbeda. Dan juga dalam bahasa aslinya juga berbeda, Bapak. Kalau di dalam New King James Version, ditulisnya berbeda sekali. Jadi kita lebih memahami. Nah, kalau di dalam New King James Version ditulisnya apa? Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me. Nah, ada kata after, kata mengikut. To come after me. Let him deny himself and take up his cross and follow me. Kata mengikutnya itu ya. Ada kata yang pertama tadi after. Lalu diakhiri kata mengikutnya itu dengan menggunakan kata follow. Nah, ini kita akan belajar. Bapak Ibu ya. Kita akan belajar. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata mengikutnya itu seolah-olah pengertiannya sama. Ya, tulisannya sama. Otomatis pengertiannya sama juga. Tetapi kalau di dalam bahasa terjemahan New King James Version dan bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu berbeda. Oke, kita belajar. Makanya saya bilang, kita menyimak dengan dengan cermat, dengan teliti. Oke. Nah, kata mengikut yang pertama, menggunakan bahasa Yunaninya opiso. Opiso. Tadi di dalam apa? New King James Version, come after me, betul ya? Come after me, after. Opiso itu berarti apa? Back, arti dalam bahasa Inggrisnya back, behind, after, afterward. Di belakang, setelah itu. Jadi kata mengikut yang pertama ini menunjuk kepada posisi atau tempat. Artinya apa? Dari kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ini, kita mengetahui bahwa setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, dia harus berada di posisi di belakangnya Tuhan Yesus. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kata mengikut itu menunjuk kepada posisi atau tempat kita berada di belakangnya Tuhan Yesus atau setelahnya Tuhan Yesus. Jadi dalam sebuah perjalanan kita sebagai seorang pengikut atau sebagai seorang murid, pastikan posisi kita di belakang guru atau setelah guru. Dalam hal ini guru kita adalah Tuhan Yesus. Pastikan Bapak Ibu kita berada di belakangnya Tuhan Yesus. Kadang kita ya tidak berada di posisi belakangnya Tuhan Yesus. Loh kok bisa? Iya. Kalau kita suka tidak bertanya, suka tidak nurut, suka tidak taat, tidak dengar-dengaran, bahkan kita suka ngatur guru kita, dalam hal ini Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, kita suka ngatur-ngatur Tuhan, bukan kan?
Secara tidak sadar kadang kita suka atur-atur Tuhan. Jadi posisi kita berada di depan, Tuhan Yesus berada di belakang kita. Kita suka atur-atur kok. Ya kenapa? Kadang kalau kita suka klaim-klaim janji-janjinya. Kita suka, aduh Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita berada di depannya Tuhan Yesus? Karena kita mengatur. Kita bertindak sebagai seorang guru, memerintah Tuhan Yesus. Bukan seharusnya kita itu berada di belakangnya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, kita nurut saja. Amin. Amin. Tapi nyatanya, prakteknya, kehidupan kita sehari-hari, posisi kita seringnya berada di depannya Tuhan Yesus. Ini sangat penting Bapak Ibu. Kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, pastikan posisi kita berada di belakang Tuhan Yesus. Kita cross check, kita periksa, kita cek, kita renungkan selama ini posisi kita berada di mana. Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, seorang guru begitu dihormati sehingga seorang murid patut menunjukkan pengabdian kepada guru sama seperti budak kepada majikannya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam tradisi Yahudi, murid itu seperti budak kepada majikannya. Kecuali dalam satu hal yang sangat rendah, yaitu membuka tali kasut. Tetapi Tuhan Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Oh, bayangkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberi teladan bagaimana dia melayani murid-muridnya. Loh, sekarang kalau kita terbalik, kita ngatur-ngatur Tuhan, kita klaim janji-janjinya, kita mau keinginan kita yang dipenuhi oleh Tuhan, bukannya keinginan atau kehendak Tuhan yang kita harus lakukan. Bukannya kita bertindak seperti budak, seperti hamba, tapi sebaliknya kita yang menjadi majikan. Kadang terbolak-balik ya Bapak Ibu. Malam ini Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh harus berubah dan bertobat. Makanya tadi saya tekankan, dicek, diperiksa, di cross check. Sekarang posisi kita berada di mana? Kalau tidak Bapak Ibu, selamanya kita tidak akan mungkin menjadi murid Kristus. Kalau posisi kita terus berada di depan, Tuhan Yesus di belakang. Terbalik itu. Terbalik itu Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menjadi Kristianos kalau posisi kita berada di depannya Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu, pengabdian kita bagaikan seperti seorang budak kepada majikan. Kalau kita punya asisten rumah tangga saja di rumah kita, dia tidak bisa sesuka-sukanya dia. Dia tidak bisa mau-maunya dia dalam rumah kita. Betul Bapak Ibu? Kita yang ngatur kok. Karena dia membantu kita, melayani kita. Nah sekarang kita, siapa kita ini Bapak Ibu? Dan kita ketahui bersama kita ini sudah ditebus oleh darahnya yang suci, oleh darahnya yang tidak bercacat dan tidak bersalah, tercurah di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apa balas kita Bapak Ibu? Apa yang patut kita persembahkan begitu? Bukankah kalau kita sudah berada di belakangnya Tuhan Yesus, itu menjadi satu jaminan keselamatan bagi kita. Kita berada di on the right track. Kalau kita
persis berada di belakangnya Tuhan Yesus. Itu merupakan satu anugerah, Bapak. Anugerah yang luar biasa, yang tidak dapat kita ganti dan tidak dapat kita balas apapun untuk pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi pastikan Bapak Ibu, posisi kita tepat berada di belakangnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, kata opisu itu bukan hanya sekadar menunjuk sebuah urutan prosesi perjalanan di sang guru, tetapi berada di belakang sang guru mempunyai makna yang mendalam, yaitu kesediaan seorang berada di belakang sang guru menyiratkan makna bahwa dirinya dengan rela meneladani sang guru. Kita dengan rela tanpa paksaan. Seharusnya demikian Bapak Ibu ya. Tanpa paksaan, rela. Berada di belakang Tuhan Yesus berarti kita rela meneladani semua yang Tuhan Yesus ajarkan dan melakukannya dengan ketaatan, tanpa protes, tanpa perbantahan sepatah kata pun. Nah, saya tulis di sini, bagaikan seorang prajurit yang selalu siap apa kata komandannya. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Silakan Bu Eni, 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Saya 2 Timotius 4. 2 Timotius 2. Ayat keempat. Ayat 4 toh, yaitu ini. Kok 2 Tesalonika, 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Ya, amin. Kita bagaikan seorang prajurit Bapak Ibu yang sedang berjuang. Kalau berjuang itu pasti prajurit tidak memusingkan, aduh sudah masak nasi belum ya? Aduh gimana anak saya ya? Gimana istri saya ya? Aduh saya udah bayar listrik belum ya? Enggak, Bapak Ibu, orang lagi berjuang. Tidak memusingkan perkara-perkara yang seperti itu. Soal-soal penghidupan, soal-soal perkara jasmani, tidak dia pusingkan masalah hal itu. Tetapi bagaimana dia siap berjuang, bertempur, melakukan yang terbaik, supaya ia berkenan kepada komandan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah nonton bagaimana Panglima TNI melakukan kunjungan ke satu batalion atau kesatuan itu ya, kesatuan TNI. Wah, apapun yang terjadi Bapak Ibu, Panglima TNI hadir, wah cepat semua, baik dari komandannya sampai ke prajuritnya, langsung siap, sigap, berbaris. Ya kan? Mereka tidak memusingkan perkara-perkara itu. Apa kata komandan yang mereka katakan, siap. Apapun itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu pengiringan kita mengikuti Sang Guru Agung kita? Apakah pengiringan kita merupakan keputusan pribadi kita tanpa paksa? Apakah motivasi pengiringan kita selaras dengan kehendak Tuhan? Apakah hendaknya sudah sama dengan kehendak kita? Apakah kita bersedia dengan kerelaan dan ketaatan untuk meneladani apa yang diajarkan dan dilakukannya? Ini kita jawab dalam hati saja, Bapak. Keteladanan Tuhan Yesus itu menjadi kita harus taat kepada Allah Bapa di surga.
Seperti Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapaknya. Dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, di Filipi 2 ayat 8. Tuhan Yesus taat. Dia menjalankan misi dari Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dan itu dibuktikan dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib. Hendaknya kita juga demikian Bapak Ibu. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus taat, patuh, tunduk. Apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus, apa yang menjadi kehendak Allah Bapa, kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menunjukkan kita berada di posisi belakangnya Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk kata menyangkal. Ya, kata menyangkal. Kata menyangkal dalam bahasa Yunani-nya aparneomai. Aparneomai. Nah Bapak Ibu, kata ini sudah mengandung sebuah ajakan yang mengharuskan orang menyangkal dirinya. Jadi di dalam ayat yang tadi kita baca, jadi dalam bahasa Indonesia ada kata harusnya tidak perlu lagi. Kenapa? Karena kata aparneomai itu sudah mengandung ajakan yang mengharuskan orang menyangkal dirinya. Jadi pengertian aparneomai memiliki gagasan suatu ajakan dan kerelaan untuk berpaling dari kepentingan diri sendiri untuk melakukan kepentingan Allah. Jadi rela berpaling dari kepentingan diri sendiri untuk melakukan kepentingan Allah, bahkan diartikan apa? Melupakan diri sendiri, melupakan kepentingan diri sendiri. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada sedikit pun atau satu pun kepentingan diri kita, tidak boleh ada sama sekali. Itu pengertian aparneomai, menyangkal. Jadi kita harus dengan kerelaan melakukan hidup ini untuk kepentingan Allah. Dalam hidup ini kita melakukan kepentingan Allah, kehendak Allah. Kita lupakan kepentingan kita. Kita lupakan diri kita. Yang ada hanya Allah saja. Yang ada hanya kepentingan Allah saja. Dan kita harus ingat juga Bapak Ibu bahwa apa yang dipikirkan Allah dan misi Yesus adalah menderita dan mati demi keselamatan semua orang. Sedangkan apa yang dipikirkan murid adalah kepentingan pribadi mereka ketika mereka mengikut Yesus. Iya Bapak Ibu, mereka ada kepentingan sebelum mereka mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Mereka ada keinginan, mereka mau memerintah tanpa penderitaan. Mereka mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai raja di bumi ini. Sehingga mereka menikmati kepemimpinan Tuhan Yesus dengan penuh kejayaan, dengan kemegahan, kemewahannya. Nah, itulah pikiran dari para muridnya. Dan ini Bapak Ibu, terbukti apa yang dipikirkan oleh Rasul Petrus. Coba kita baca. Di Matius 16 ayat 23b. Bu Heni boleh tolong baca? Matius 16 ayat 23b. Ayat 23 nggak apa-apa, 23 aja. Semuanya ya? Ya, semuanya aja. Oke. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, terima kasih Bu Eni. Ya kan? Tuh, Rasul Petrus saja, Rasul yang dekat dengan Tuhan Yesus, memikirkan pikiran yang berbeda. Pikirannya masih pikiran duniawi.
sehingga ditegur oleh Tuhan Yesus, ya kan? Maka Yesus berpaling kepada Petrus. Dikatakan apa? Nyala iblis. Loh, berarti pikiran Petrus itu pikiran iblis loh. Betul nggak Bapak Ibu? Dikatakan nyala iblis. Iblisnya di mana? Di pikirannya. Di otaknya Rasul Petrus. Di pikirannya Tuhan Yesus loh. Pikirannya iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Melainkan apa yang dipikirkan manusia itu engkau pikirkan. Itulah pikiran iblis. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, kalau kita memikirkan perkara-perkara jasmani, apa yang kita pikirkan mengenai manusia, apa yang dipikirkan manusia, apa yang dipikirkan tentang hal-hal keinginan daging, hawa nafsu dunia, maka itu pikiran dari iblis. Amin Bapak Ibu. Pikiran dari iblis. Kalau tidak kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, di luar dari itu, artinya pikiran dari iblis. Kalau pikiran Allah adalah memikirkan apa yang jadi kepentingan Allah. Kita berjuang menjadi sepikiran dengan Kristus. Amin. Sepikiran, seperasaan, sehingga tindakan kita juga pasti sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, agenda pribadi atau kepentingan diri sendiri yang dimiliki para murid yang jelas bertentangan dengan agenda dan kepentingan Tuhan. Mereka mementingkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu kepentingannya sendiri yang berasal dari iblis dan tidak layak berada di belakang Tuhan Yesus. Kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia, memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara jasmani, kepentingan diri kita, maka kita sudah pasti tidak berada di belakang Tuhan Yesus. Kita tidak layak, opiso. Kita tidak menempatkan diri kita berada di belakangnya Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, Pak, masa nggak boleh, Pak? Ya Bapak Ibu, kalau perkara-perkara jasmani, kalau makanya firman Tuhan katakan di Timotius, cukup makan dan minum. Ya kan? Udah cukup makan, cukup minum. Yang lainnya kita nggak usah pikirkan, karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu. Yang penting kita memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Sehingga kita tetap berada opiso, berada di belakangnya Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, yaitu berpaling dari kepentingan diri sendiri dan mengarahkan kepada kepentingan Allah, berpaling dari agenda pribadi dan mengarahkan kepada agendanya Allah. Jadi tidak ada agenda kita sama sekali. Yang ada hanya agenda Allah untuk kita kerjakan selama hidup kita di bumi ini. Jadi Bapak Ibu, kita harus sangkal atau kita melupakan segala pikiran dan kepentingan pribadi kita, dan mari kita berjuang untuk melakukan apa yang Allah pikirkan atau yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup. Memang kadang kita ada ya atau tidak gitu ya dalam pikiran kita ya. Aduh ini benar enggak itu? Aduh ini
Benar nggak gitu? Ini salah nggak ya? Yes dan no berperang dalam pikiran kita. Tapi malam ini kita putuskan, kita yes bagi kepentingan Allah, yes untuk Allah, dan no bagi diri kita, no untuk kepentingan diri kita. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, kita belum menyangkal diri kita. Kita belum menyangkal diri kita. Kalau kita belum menyangkal diri kita, pastinya kita belum berada di belakangnya Tuhan Yesus. Jadi kita harus sangkal segala sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Ada amin Bapak Ibu? Oke. Aduh memang berat nih Bapak Ibu. Oke. Berat untuk dilakukan Pak. Iya, oke. Nah, yang ketiga, memikul salib. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak minta orang yang mau mengikutinya untuk mikul salib yang Tuhan Yesus pikul. Dan kan kita harus mikul salib kita sendiri. Nah, mengapa orang yang mau mengikuti Yesus harus mikul salib? Mengapa sih harus mikul salib? Nah, ini Bapak Ibu. Dulu di permintaan Romawi, Bapak Ibu, seseorang yang dihukum mati, yang disalibkan, maka pelaksanaan atau eksekusinya mereka harus memikul salibnya sampai ke tempat penyaliban. Maka seperti Tuhan Yesus, dia harus memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Ya, itu aturan dari pemerintahan Romawi, kerajaan Romawi pada masa itu. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap orang yang dihukum mati, maka ia harus memikul salibnya. Jadi, seorang yang dihukum mati, maka ia harus memikul salib. Jadi, memikul salib berarti mati. Nah, ini. Sehingga kepada murid yang mau mengikutinya, Tuhan Yesus mengajak untuk mereka memikul salibnya masing-masing. Apa? Dengan tujuan mereka mati. Nah ini kok mati Pak? Apa maknanya? Maka ada istilah mati sebelum mati. Ada istilah mati sebelum mati. Artinya apa? Matikan kedagingan kita, matikan keduniawian kita sebelum kita menutup mata di bumi ini. Ya, kalau tidak Bapak Ibu, kalau kehidupan kita masih mengikuti keinginan daging kita, keinginan duniawi kita, maka kalau kita mati, masuk surga nggak kita? Layak nggak kita disebut anak Tuhan? Layak nggak kita menyandang diri kita bahwa kita ini Kristianos? Kan enggak ya? Karena kita harus matikan keinginan daging. Tadi ingat tadi. Menyangkal itu tadi. Kita harus melupakan. Rela melupakan kepentingan kita. Yang ada hanya kepentingan Tuhan dan agenda Allah saja. Yesus menginginkan bahwa setiap pengikutnya dengan sukarela mati terhadap dirinya sendiri. Mati terhadap kepentingan dan agenda pribadi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita masih ada agenda pribadi kita, masih ada kepentingan diri kita, maka kita belum mati bagi Tuhan. Kita belum mati bagi Tuhan. Tapi kita diajar malam ini, yuk kita matikan kepentingan kita, kita matikan keduniawian kita, kedagingan kita, dan kita hidup bagi Tuhan, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu? Amin. Nah, makanya Bapak Ibu, ini saya ambil ada kalimat dari Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi pernah berkata kepada para menteri, katanya seperti ini, tidak ada visi para menteri, yang ada hanyalah visi presiden. Artinya apa? Jadi para menteri sebagai pembantu presiden hanya menjalani visi presiden.
Mereka tidak boleh menjalankan agenda yang lain. Mereka harus sudah mati dari kepentingan pribadi atau kelompoknya dan hanya menjalankan kehendak dan kepentingan presiden saja. Itu yang dikehendaki oleh Pak Jokowi kepada para menterinya. Tidak boleh ada visi para menteri. Yang ada hanyalah visi presiden. Mereka bekerja untuk melakukan visi presiden. Nah, sekarang kita orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, loh kok masih ada agenda pribadinya, kepentingan pribadinya yang diutamakan daripada kepentingan Tuhan? Kok ada? Loh kan kita ini kan disebut hamba budak loh. Kalau budak itu yang manut ya bahasa Jawanya ini. Manut. Apa tuh? Udah manut aja deh, nurut aja deh. Apa yang diperintahkan Tuhan, dikehendaki Tuhan, kita ngikut orang budak. Jadi orang percaya seharusnya kita menyalipkan diri dari keinginan pribadi. Yang ada hanya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Yaitu apa? Kita melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh ada agenda pribadi, tidak boleh ada visi kita lagi. Kita melanjutkan estafet pekerjaan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yaitu apa? Melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya yang dipercayakan kepada setiap kita. Dan suatu saat kita akan pertanggungjawabkan itu saat kita menghadap tata pengadilannya. Tuhan Yesus akan meminta pertanggungjawaban setiap kita, apa yang kita sudah kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Siapkah kita mempertanggungjawabkan itu? Seperti para menteri, mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan oleh presiden kepada mereka. Mereka harus pertanggungjawabkan itu, supaya mereka tidak di-reshuffle atau mereka tidak diganti. Kalau kita, gimana Bapak Ibu? Kita mungkin tidak di-reshuffle, tapi kita sekali selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya loh Bapak Ibu. Hidup kita ini cuma sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau sampai kita gagal melakukan kehendak Allah dan tidak menyelesaikan pekerjaannya, aduh Bapak Ibu, kalau di reshuffle masih ada kesempatan ya, kita bisa kerja lagi. Kalau kita sudah check out dari dunia ini dan tidak melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya, waduh Bapak Ibu, aduh, tragis deh, tragis Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, ada perkataan seperti ini Bapak Ibu. Kegagalan-kegagalan yang kita hadapi selama ini, kegagalan apa itu, misalnya kegagalan kita dalam studi misalnya, kegagalan dalam bisnis, kalaupun kita ada kegagalan dalam keluarga, itu enggak masalah. Kegagalan itu tidak masalah gitu. Tetapi ada satu kegagalan kita yang tidak boleh kita gagal, yaitu apa? Kalau kita gagal melakukan kehendak Allah. Kalau kita gagal melakukan kehendak Allah, maka resikonya Bapak Ibu, kita akan binasa kekal selama-lamanya. Kita tidak boleh gagal dalam melakukan kehendak Allah. Tidak boleh gagal. Resikonya kebinasan kekal. Tragis kalau seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kegagalan yang selama ini kita alami itu belum gagal, masih ada kesempatan, masih ada hal lain yang kita bisa kerjakan. Tapi kalau satu ini kita gagal melakukan kehendak Allah, sungguh tragis kehidupan kita. Mari ada kesempatan Bapak Ibu, kita berubah dan bertobat. Kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dan kita selesaikan pekerjaan Tuhan
yang dipercayakan Tuhan pada kita, supaya saat kita bertemu muka dengan Tuhan, kita disebut hamba yang setia. Hamba yang setia. Masuklah dalam kerajaan surga dan menjadi anggota keluarga kerajaan. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Jadi dalam hal ini kita menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita masing-masing. Ya Bapak Ibu, pasti ada Bapak Ibu yang Tuhan percayakan kepada kita. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi kalau belum ada, kita minta kepada Tuhan. Tuhan, tolong, apa yang harus aku lakukan dalam hidup saya sekarang ini, supaya waktu aku menutup mata, aku sudah finish well, aku sudah selesaikan dengan baik, aku sudah menyelesaikan dengan baik, aku sudah menyelesaikan semua itu dengan baik. Aku mau finishing well dalam hidup ini, sehingga saat bertemu muka dengan Tuhan, Tuhan tersenyum melihat kita. Amin. Kita mau finishing well ya Bapak Ibu dalam hidup ini ya. Benar. Amin. Mau. Oke. Kita lanjut terus Bapak Ibu. Marilah kita matikan keinginan duniawi dan sekarang kita mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin ya. Kita matikan keinginan duniawi kita. Dan sekarang aku mau hidup bagi kepentingan Tuhan. Sehingga kita layak disebut Kristianos. Oke Bapak Ibu. Nah, kata mengikut yang terakhir ya Bapak Ibu. Kata mengikut yang terakhir itu menggunakan kata apoloteo. Apoloteo. Yang memakai kata kerja verb present aktif imperatif. Kata kerja present aktif imperatif itu berarti kata perintah yang diikuti secara proses berkelanjutan. Terus menerus, tidak hanya sekali. Jadi kata mengikut ini, yang di sini kita diminta menemani sebagai muridnya. Ini berarti terus menerus kita kerjakan sampai kita menutup mata di bumi ini. Jadi kata mengikut ini artinya kita menemani Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita menemani Tuhan Yesus artinya kita mengikuti apapun perintahnya dan bertindak sebagai muridnya dalam segala situasi dan sampai akhir hidup kita. Mari Bapak Ibu, proses ini harus kita lakukan. Ingat Bapak Ibu, kalau kita menjadi murid Kristus di bumi ini merupakan satu anugerah yang luar biasa. Sekali menjadi muridnya, selama-lamanya menjadi muridnya. Amin Bapak Ibu. Kita harus mengikuti apapun yang dia perintahnya. Kita harus tunduk, bersikap seperti seorang murid yang taat kepada Sang Guru. Jadi Bapak Ibu, ini slide terakhir. Kita harus sadar posisi kita di belakang Tuhan. Untuk menjadi Kristianos, kita harus sadar posisi kita berada di belakang Tuhan. Kalau kita selama ini sering berada di depannya Tuhan Yesus, kita minta ampun, kita berubah dan bertobat. Kita jangan atur-atur Tuhan lagi. Apalagi klaim-klaim janjinya ya Bapak Ibu. Kayak kita tugas asuransi Bapak. Kita premi aja di asuransi di dunia ini kita bayar premi ya. Kalau nggak bayar premi bisa hangus asuransi kita, bisa hangus polis asuransi kita ya. Ini kita nggak bayar. Kita jadi hamba, kita jadi budak kok. Kita ngatur-ngatur Tuhan kok, kita klaim-klaim janji Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita harus sadar posisi kita di belakang Tuhan. Manut, taat. Lalu yang berikutnya kita hidup bagi kepentingan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak boleh ada hidup ini untuk kepentingan diri kita. Tidak ada. Kita lupakan itu. Ya,
ada kepentingan Tuhan yang harus kita laksanakan, kita kerjakan sampai kita menutup mata di bumi ini. Sehingga kita dapat berkata apa? Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi Bapak Ibu jangan mau cuannya saja, tapi hidupnya hidup bagi diri sendiri. Cuannya mau, tapi hidupnya bagi diri sendiri. Nggak fair itu. Hidup bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita mau cuan, ya hiduplah bagi Tuhan. Amin. Amin. Tuhan ini tahu nggak ya? Ada yang nggak tahu kali cuannya? Ibu Heni tahu nggak ya? Kalau Ibu Heni mah tahu cuannya. Cuan. Ya. Yang ketiga adalah kita harus mematikan keinginan duniawi kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita matikan keinginan duniawi kita ya Bapak Ibu. Kalau masih ada keinginan duniawi kita pasti posisi kita tidak berada di belakangnya Tuhan Yesus, dan kita tidak mungkin hidup bagi kepentingan Tuhan, apalagi menyelesaikan pekerjaan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi urutannya itu harus benar Bapak Ibu. Ya, pastikan posisi kita berada di belakang sehingga kita dapat taat, kita dapat hidup bagi Tuhan, kita bisa mematikan keinginan duniawi kita dan kita menyelesaikan pekerjaannya Tuhan, sehingga kita dapat apa? Menemani sebagai muridnya Tuhan sampai akhir hidup kita. Ada amin? Amin. Ini jelas sekali Bapak Ibu. Tapi harus ingat posisi kita dulu, tempatkan posisi kita di belakangnya Tuhan Yesus. Kalau kita di depan tidak mungkin kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, Bapak. Ingat Bapak Ibu, pastikan posisi itu kita berada di belakangnya Tuhan Yesus sehingga kita tepat on the right track. Kita finishing well, matikan keinginan duniawi kita sehingga kita menemani. Sekarang kita hidup menemani Tuhan sebagai muridnya, sehingga kita sampai selama-lamanya jadi muridnya, menjadi anggota keluarga kerajaannya. Waduh Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, ingat apa? Posisi kita, tempat kita berada di mana. Jangan membelakangi Tuhan Yesus dan mengatur-ngatur Tuhan Yesus. Sadari kita ini murid Bapak. Sadari kita ini hamba budak yang tidak boleh ada kepentingan kita. Tidak ada satu bagian pun dalam diri kita berhak memilikinya. Semua hidup kita milik Tuhan. Amin. Everything we have belongs to God. Tidak ada milik kita. Kalaupun ada kita miliki saat ini, itu hanya titipan. Itu hanya titipan saja. Supaya kita kelola dengan baik. Supaya kita kelola semua yang ada pada kita seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, jadilah Kristianos. Sadari posisi kita harus sangkal diri kita, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kepentingan Tuhan, kita sangkali keinginan daging kita sangkali keinginan pribadi kita, yang ada agenda Allah. Matikan keinginan duniawi kita, dan kita hidup bagi Tuhan, dan selama-lamanya kita mau menemani Dia sebagai muridnya, sehingga kita layak disebut Kristianos. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih Pak Jos. Pelajaran yang sangat ya. Saya stop share dulu. Saya Pak. Sudahkah stop share-nya? Belum, masih ada Pak. Mungkin saya bantu dari sini aja. Iya, boleh. Baik, sekalian aja ya Pak Jos, saya sangat bersyukur Pak Jos mengangkat tema ini. Karena menurut saya tema ini sangat-sangat baik sekali diangkat untuk anak-anak Tuhan. Supaya menyadarkan kita semua
bahwa rupa dan gambar kita itu ya, kita harus mengenal bahwa kita ini adalah bagian dari, kita adalah Kristianos ya, yang kita harus memiliki hubungan dekat seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Jos, memiliki hubungan yang erat dengan Kristus ya. Nah, orang yang hidupnya juga serupa seperti Kristus gitu. Caranya gimana? Tentu ada caranya. Tadi kan udah dijelaskan. Kita harus mengaplikasikan kehidupan Kristus. Kita harus meneladani kehidupan Kristus. Nah, meneladani hidup Kristus itu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita adalah kita harus memikul salib. Nah, di bagian memikul salib ini banyak anak-anak Tuhan tuh lari. Mereka kabur di dalam proses ini. Ya, tadi saya mendapatkan ilustrasi yang disampaikan Pak Jos mengenai Presiden Jokowi memberikan statement, ya, bahwa para menteri-menteri tidak ada visinya. Yang ada visinya adalah Presiden. Di dalam satu komunitas juga demikian. Sudah ditentukan, ya, gembala sidang memiliki visi dan misi. Para pengerja di dalam gereja harus mendukung visi misi gembala sidang. Di dalam satu komunitas, ya, itu juga udah ada pemimpinnya dan para timnya itu harus mendukung visi dan misi dari pemimpinnya. Siapa lagi? Di dalam sekolah, di dalam mana? Dalam pekerjaan, itu semua ya apa yang diceritakan oleh Pak Jos tadi. Dan Bapak Ibu tadi mengenai kesimpulannya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu, saya berharap pendengar ulang ya. Kalau cuma didengar satu kali ya, kita tuh cuma hanya tahu pinggirannya aja. Tetapi kalau kita hayatin lagi, kita dengar ulang, kita pelajarin lagi tentang kesimpulannya itu tadi, poin-poinnya itu ada 4 poin tadi itu, 4 poin atau 5 poin, 4 poin ya. Itu bagus sekali. 4 poin, Bu. 4 poin ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang mau berdiskusi dipersilahkan ya. Ayo mari kita sama-sama untuk tanya jawab sama Pak Jos ya. Pertanyaannya gitu apa? Bagaimana Pak Jos mengenai apa yang saya katakan tadi? Itu sangat penting ya. Ya, memang betul sekali Bu Eni. Kadang kita mengaku orang Kristen, orang percaya ya. Tapi prakteknya keseharian kita justru tidak mencerminkan atau meneladani Tuhan Yesus. Ya toh? Kadang kita, apa yang tadi saya sampaikan, kita suka klaim-klaim janji Tuhan. Kita suka ngatur-ngatur Tuhan. Kadang kita melakukan sesuatu, apakah kita sudah tanya kepada Tuhan? Apakah setiap keputusan ini Tuhan disenangkan, Tuhan kita muliakan, atau untuk kepentingan kita, untuk memuliakan diri kita sendiri. Kadang kita berlindung di dalam kemasan rohani, tetapi justru isinya jasmani. Dan ini pintarnya kita lah sebagai manusia ya, pintarnya kita sebagai manusia membungkus ini dengan bungkusan rohani. Ya kita bicara saja Bu, kita misalnya bicara pelayanan ya. Kalau kita misalnya menjadi pelayan atau aktivis yang terkenal, hamba Tuhan yang terkenal gitu. Kalau kita dipuji, disanjung gitu, ya kita nggak boleh munafik juga lah ya. Kadang ada besar kepala juga, bukan kepalanya nambah besar gitu. Tapi kita ada besar kepala juga kan, kita kasih senang, maknyus gitu ya. Loh itu nggak boleh loh. Kan nggak boleh. Kenapa? Itu tidak secara tidak langsung kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Seharusnya kita bersyukur makin rendah hati kalau kita dipakai oleh Tuhan. Nah kadang kejatuhan hamba Tuhannya di situ, ya kan? Kejatuhan hamba Tuhan di situ. Kalau semakin dia dipuji, dipuja, disanjung, waduh, makin kadang kesombongannya itu terselubung gitu. Dia bilang puji Tuhan, padahal bangganya minta ampun gitu. Yang tahu hanya dia dengan Tuhan gitu, ya kan? Betul. Nah inilah bahayanya kita Bapak Ibu ya. Maka kita belajar dengan tulus ya, tulus, rendah hati, dengan rela gitu ya.
Tapi memang ini nggak gampang ya Bu Heni ya. Nggak Betul. gampang loh. Nggak gampang. Kenapa? Karena kita ini kan sudah dididik, sudah dan dibangun manusia lama kita ini. Manusia lama kita ini kan sudah lama sekali berada di dalam diri kita. Kita ini maunya happy, maunya senang, maunya dipuja, apapun itu. Ya kan? Semuanya ke aku. Egosentris kita. Bukan teosentris. Dan inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita belajar merendahkan, boleh kata merendahkan diri. Itu Tuhan Yesus menyuci, membasuh kaki murid-muridnya, bukannya itu merendahkan dirinya sebagai seorang guru, ya kan? Tapi Tuhan Yesus merendahkan diri. Bayangkan demikian, bagaimana kita Bapak Ibu. Kadang jujur juga Bapak Ibu ya, saya juga kadang nggak luput juga dari sini. Coba kalau kita, misalnya kita diperintah begitu, kadang kita, ego kita muncul ya, lu perintah-perintah nggak tahu ya, saya ini lebih senior, apalagi kita sudah misalnya menyandang predikat PDT gitu ya, lu nggak tahu, ini sudah PDT lu baru PDP, apa tuh PDP? Penjaga depan pintu. Gua PDT, apa? Penjaga depan tembok. Iya sama-sama lah gitu ya. Jadi artinya ada demikian loh Bapak Ibu, apalagi tadi disinggung oleh Bu Heni kan masalah organisasi kan. Ya, udah ada visi, ada misi. Kadang kita selip juga, ada selipin gitu, maksudnya visi kita, misi kita juga, kalau pun itu kadang kita nggak secara langsung gitu ya. Ada demikian, makanya Bapak Ibu. Ini saya saksikan juga ya Bapak Ibu. Saya baru bertemu beberapa hari yang lalu seorang gembala Bapak Ibu. Bagaimana dia dihianati oleh orang terdekatnya Bapak Ibu. Oleh PDM-nya. PDM lainnya, dia masih PDM. Bagaimana dihianati? Hampir 80% jemaatnya diambil sama dia. Dia buka gereja baru. Padahal si gembala ini percaya pula masih PDM-nya ini. Tapi PDM-nya ini buka gereja baru dengan mengambil domba-domba atau jemaat yang digembalakan oleh gembalanya itu 80% semua pindah oleh PDM ini. Sakit nggak Bapak Ibu? Dia bilang, Pak, bukan sakit lagi, suakit dan bukan sakit lagi, suakit deh. Iya, 80% jemaatnya loh Bapak Ibu pindah loh. Itu mohon maaf, kolektornya langsung drop. Ya gitu. Iyalah Bapak Ibu. Ya Bu, ini 80% Bu. Langsung drop loh. Ya, sekarang gimana ini? Dia bertanya loh, kok bisa gini? Rupanya ada misi atau visi dari PDM-nya itu yang mau jadi gembala. Sehingga dia ngambil, mencurilah dombanya si gembalanya sendiri. Dihianatilah gembalanya sendiri. Loh, dia layak nggak sebagai gembala kalau dia bertindak seperti itu? Mana ketertundukannya? Mana opisonya berada di belakang gembala itu mana? Mana dia sangkal dirinya? Mana dia matikan keinginan dagingnya? Ya kan? Bagaimana dia mau menemani, harusnya dia menemani sebagai apa? Sebagai wakil gembala. Bisa jadi dia wakil gembala. Dia kan menemani sebagai wakil gembala selama hidupnya. Ataupun kalau dia mau jadi gembala, tentu dia kan akan bicara baik-baik, betul nggak? Jangan sampai dia pindah, membawalah domba-dombanya. Domba-dombanya si gembalanya itu, 80%. Nah Bapak Ibu saya kasih, inilah kita belajar loh. Di organisasi rohani seperti di dalam gereja saja, masih terjadi pengkhianatan. Jadi Yudas itu tidak mati Yudas Iskariot itu Yudas Iskariot yang mati yang di zaman Tuhan Yesus, tapi Yudas yang lain masih banyak. Makanya Bapak Ibu, jadilah kita orang yang setia, orang yang taat, orang yang mau menunjukkan diri kita kepada otoritas pemimpin kita. Kalau kita tidak taat kepada pemimpin yang kelihatan, nonsen kita kalau kita mau tunduk pada
pemimpin yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kelihatan saja tidak taat, apalagi yang tidak kelihatan. Itu aja sih Bu, ini. Iya, makasih banyak Pak. Ini sembari menunggu teman-teman ya Pak ya. Tadi kita ada membicarakan mengenai, tadi Bapak ada menekankan poin kedua dari kesimpulan untuk menjadi Kristianos itu adalah hidup untuk kepentingan Tuhan. Berarti kita harus bisa memprioritaskan kehidupan ini untuk kepentingan Tuhan, ya Pak ya. Betul. Nah, tadi di poin yang pertama, di dalam kesimpulan itu Bapak berkata, kita harus sadar bahwa tempat kita itu bukan di depannya Tuhan, tapi kita adanya di belakang Tuhan, ya toh? Nah, banyak sekali saya melihat anak-anak Tuhan ya, yang baik yang ada di dekat sekeliling saya melihat mereka itu mengambil cara mereka. Saya selalu berkata, coba ditanyakan, apakah Tuhan berkenan dengan cara yang kamu lakukan? Ya, kalau kamu marah, kamu tersinggung, kamu ngambek, kamu bikin ulah yang merugikan orang lain, itu kan sebenarnya bukan orang lain yang kamu rugikan gitu, tapi merugikan diri sendiri. Benar nggak Pak? Betul. Karena kita ini adalah surat yang terbuka, ya. Kata ini adalah imamat rajani, kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Jadi memang sudah sewajibnya kita ini harus mementingkan kepentingan Tuhan. Kalau mengikuti kepentingan diri saya sendiri, saya bisa ngamuk loh Pak. Saya bisa ngamuk, saya bisa marah, saya bisa, belum tahu saya yang lama ya Pak ya, ini yang lama ya. Keluar ya monsternya Ibu. Kalau ketemu dengan teman-teman saya yang lama sama orang lingkungan yang lama, mereka pasti bilang, wah si Henny udah berubah sekarang, jauh dia berubah. Beda ininya, bukan memuji ya, ini nggak boleh ya, tetapi kebetulan hari ini dia nggak masuk ya, ada beberapa. Nah Ibu Murni yang dari Jerman ini satu kampung dengan saya, dia tahu keluarga besar saya ya. Di sini ada juga Abang Romi Tarigan, ini adalah yang menolong saya waktu pertama saya masuk ke New York ya. Dia juga tahu siapa saya. Jadi kalau saya ngomong ini, ada teman saya baik saya Jenny ya, hari ini dia nggak masuk karena dia kerja. Nah kalau mereka ada, tanyakan kepada orang. Jadi kalau kita mau mengenal pribadi seseorang itu, kita harus kenal orang yang kenal dia, benar nggak Pak? Iya betul. Kalau hanya lihat papasan baru pertama kali itu topeng, profil ya. Profil itu bisa ditutupin gitu. Tetapi kalau kita mengenal orang itu, ada orang ngasih tahu itu baru bisa tahu. Contoh ya Pak ya. Saya kan diomongin macam-macam di Facebook, dituduh yang macam-macam. Kemudian orang yang tidak mengenal saya, mereka mengatakan, wih si Henny itu rupanya begini modelnya. Saya kalau di Amerika ini Pak dikatakan namanya dirty look. Lihatnya kayaknya seperti nggak enak ya, gitu kalau berpapasan. Sudah diomongin, wah macam-macam Pak omongannya. Nah, tetapi ada orang yang disadarkan. Satu waktu saya ke supermarket, nggak jauh dari rumah saya. Saya nggak mengenal dia bisa minta maaf. Kenapa dia bisa minta maaf? Ternyata dia baru tahu siapa Henny yang sebenarnya. Dia panggil saya Ibu Pendeta, saya bilang saya bukan Ibu Pendeta. Saya bukan pendeta, jadi jangan ini. Ya tapi saya sudah salah. Kenapa salahnya apa? Saya ikut-ikutan mencaci maki dan saya ikut-ikutan berasumsi jelek terhadap Cihenny. Sedangkan saya baru tahu ternyata Cihenny ini rupanya berbeda dengan apa yang mereka omongkan. Jadi waktu kemarin saya juga sama Eda Yovana, ada kebetulan ya sering masuk ke sini, nggak jauh dari rumah saya. Saya sudah kenal dia hampir 20 tahun kenal saya di Amerika. Jadi dia sering masuk ke Zoom sini. Dia juga bilang, Eda udah beda kali Eda sekarang sama Eda yang dulu katanya. Eda Henny udah beda kali katanya. Iya, kenapa? Kenapa saya mau mengatakan demikian? Karena gini Pak Jos, sebagai anak Tuhan,
kita harus berani melepaskan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya yang tadi itu kita bisa disebut adalah Kristianosnya Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang menjalin hubungan sama Tuhan. Ada nih Pak, pinter buat renungannya Pak. Wih, Pak Ciami kalau buat renungan Pak. Tetapi di dalam praktek kehidupan sehari-harinya, taringnya masih kuat Pak. Taring masih kuat. Nah, apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Enggak kan Pak? Nah, ini kebetulan tema ini memang sangat bagus Bapak angkat ini. Saya mudah-mudahan teman-teman yang ada di live ya saat ini bersama-sama kami, tolong bagikan pelajaran ini ke teman-temannya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga baru pertama kali dengar dari Pak Jos ya, apa itu Kristianos gitu. Saya juga banyak belajar hari ini. Itu Pak. Itu yang saya katakan tadi Pak. Betul. Banyak orang tidak memprioritaskan Tuhan. Iya. Betul. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh ini kalimat yang saya perlu sampaikan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini, di mana Tuhan disenangkan, di mana Tuhan dibahagiakan, maka kita harus lakukan itu Bapak Ibu. Kalau untuk kebahagiaan kita atau kesenangan kita tunda dulu. Kita tidak boleh lakukan itu. Yang penting adalah kebahagiaan Tuhan atau kesenangan Tuhan yang kita utamakan dalam hidup ini. Itu saja yang kita perkarakan dalam hidup ini. Kalau Tuhan tidak disenangkan, kalau Tuhan tidak dibahagiakan setiap keputusan kita, maka itu harus kita tunda atau harus kita batalkan itu semua. Sehingga kita benar-benar menjadi Kristianos yang sejati. Iya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Saya boleh baca ayat 1 ya Pak ya. Di Galatia 2 ayat 20 ya. Ini yang memotivasi saya dulu waktu saya baca. Jadi waktu dibaca bukan asal dibaca, tetapi kita betul-betul kita gali dan kita mau terapkan dalam hidup kita ya. Yang berbunyi gini, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kalau memang kita hidup, ya kita ini untuk hidup untuk Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Jadi kita sadar bahwa kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup. Amin. Jadi saya sering membicarakan kepada teman-teman pelayanan, ya kita ini adalah duta-duta Kristus ya. Kita ini adalah mengibarkan bendera kerajaan sorga. Nah, kalau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, gitu ya, itu sudah mendukakan hati Bapa. Ya toh? Jadi itu lebih bagus. Coba kita sekarang, kita mau menyenangkan diri kita, boleh menyenangkan diri kita, tapi barometernya firman ya Pak ya. Iya. Benar nggak Pak Jos? Betul. Jadi betul. Bukan menyenangkan diri terus kita lupa apa yang kata firman. Jadi kalau kita lakukan terus firman katakan apa? Jadi kita nggak boleh melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya senang Bapak angkat topik ini sekarang. Benar-benar. Saya berharap teman-teman semua ya mengambil komitmen. Tidak ada kata terlambat. Saya waktu masuk Amerika, saya sudah menjadi anak Tuhan, Pak Jos. Saya sudah lahir baru, tetapi karena dulu saya di Amerika, mata saya hijau, Pak Jos. Lihat dolar. Kerja 7 hari non-stop. Karena yang dikejar dolar.
Satu waktu duit saya banyak. Oh, di taman di sini saya duduk, ya. Terus dengerin khotbah Pak Erastus mengenai Yerusalem baru. Kita punya apa di dunia ini? Mati nggak bawa apa-apa. Ukuran kuburan 2x1. Saya disadarkan. Kemudian saya mengambil komitmen. Saya harus berhenti kerja weekend. Nah, itu tantangannya berat. Karena kerja weekend di Amerika gajinya double. Umpamanya contoh dapat $100, jadi $200. Kan sayang dilepas itu 2 hari $400. Ya, itu tantangannya berat. Tetapi karena aku bilang hidupku bukannya aku lagi tetapi dia yang ada ini, aku harus belajar untuk mengatakan cukup kerja 5 hari. Dan saya mengambil kerja 5 hari dan mulai dari weekend itu saya komitmen saya cari sekolah Alkitab dan akhirnya saya sekolah Pak. Setiap weekend setelah gereja saya belajar sampai saya selesai di wisuda. Nah, itu saya. Jadi ada teman-teman yang dengar yang dari New York tahu kan ya, yang satu kelas dengan saya, ya pasti tahu siapa saya gitu. Nah itu nggak gampang Pak. Jadi menata hidup balik. Jadi setelah tinggal di Amerika, hidupnya sudah glamor, yang maunya berfoya-foya, mau hidupnya kayaknya gimana, penampilan juga harus aduhai begitu. Kemudian saya bisa mengatakan cukup. Saya tidak mau diperhambakan oleh barang-barang yang bermerek, barang-barang diamond ini yang perhiasan beling-beling. Saya sudah tidak mau diperhambakan. Tetapi gambar diri saya bukan penampilan saya pakai tas Louis Vuitton, Chanel, bukan. Saya punya perhiasan, bukan. Tapi gambar diri saya, jati diri saya itu adalah bagaimana saya menghidupkan Kristus dalam hidup saya. Supaya orang bisa melihat bahwa ada Kristus. Ini berhubung karena tema dari Pak Jos, makanya saya bersaksi. Tadi saya bilang sama tim, saya nggak tidur semalaman karena ada peristiwa yang terjadi di Sema Adonai. Dan itu mengganggu pemikiran saya. Ya. Tetapi dengan Bapak mengangkat tema ini, saya semangat. Ibu Esti berkata, Bu semangat Bu, berdoa terus Bu, saya dukung dalam doa. Iya, saya bilang. Nah, kalau membicarakan mengenai ini saya semangat, benar-benar saya semangat. Karena itu saya mau hidupkan. Makanya teman-teman semua, mari teman-teman. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Mungkin Pak Jos bisa menjawab kalian, ya. Silakan teman-teman. Adakah pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Kalau teman saya Murni ini lagi kerja ini Pak, dia hanya monitor, dia kerja, ya teman-teman, apakah ada? Ya kalau nggak ada, Bapak Jos bisa memberikan closing statement, kemudian tutup dalam doa ya Pak ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Eni. Sama. Bapak Ibu, memang menjadi Kristianos yang sejati tidak mudah. Perkataan yang saya sampaikan seolah-olah mudah gitu ya, atau mudah diucapkan gitu ya. Tapi memang prakteknya kita harus memiliki tekad, niat yang sungguh-sungguh, keseriusan yang benar-benar harus kita bangun, harus kita pupuk terus sampai itu benar-benar menjadi darah dan daging kita, sehingga tidak terpisahkan dalam kehidupan kita untuk menjadi Kristian sejati. Karena tanpa tekad yang bulat, tanpa kesungguhan, maka kita akan goyah, kita akan disimpangkan, kita akan diselewengkan. Apalagi perkara-perkara duniawi itu sungguh memikat hati kita, memikat mata kita, sehingga kita akan tergoda. Tetapi Bapak Ibu dengan tekad yang sungguh-sungguh dan kita mau nekat hidup bagi Tuhan. Bagiku hidup adalah Tuhan. Maka kita mau menyelesaikan
pertandingan iman kita. Kita mau menemani Tuhan Yesus sebagai muridnya di bumi ini sampai kita menutup mata. Dan saat kita buka mata, saat kita berhadapan dengan Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh menjadi muridnya selama-lamanya. Bukankah ini menjadi satu kesukaan yang besar bagi kita? Apapun kegagalan kita, Bapak Ibu, itu belum gagal. Yuk kita bangkit, yuk kita bangun. Kegagalan kita yang sesungguhnya adalah saat kita tidak dikenal oleh Tuhan. Itu kegagalan yang fatal sekali. Tapi masih ada waktu, masih ada kesempatan kita mau berubah dan bertobat menjadi Kristianos yang sejati. Amin. Amin. Mari kita tunduk dalam doa. Segala puji syukur Bapa kami panjatkan kepadamu. Kadang kami pandai cakap berkata-kata, Tuhan, mudah kami katakan menjadi Kristianos, menjadi murid-Mu yang sejati. Tetapi pada prakteknya kami jauh, Tuhan. Kami gagal, Tuhan. Karena kami masih hidup di dalam keinginan daging kami. Hidup dalam keduniawian kami, Tuhan. Kami masih mengasihi dunia ini. Ampuni kami, Tuhan. Berikanlah kami kesempatan, Tuhan. Dan kami mau berjuang, memiliki tekad. Dan kami mau nekat, Tuhan. Dalam sisa umur hidup kami. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau berjuang, Tuhan. Dalam hidup kami ini, bagaimana kami mau membahagiakan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan kemampuan Tuhan. Sehingga Engkau tersenyum melihat kami. Karakter kami berubah terus Tuhan. Sehingga serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Berkati Sema Adonai dan channel-channel yang lain. Jadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak negara-negara lain. Pakai semua yang terlibat dalam Sema Adonai dan channel-channel yang lain. Kesatuan hati. Mereka melihat ini semua pelayanan dari Tuhan. Pelayanan ini milik Tuhan. Yang mereka kerjakan adalah visi dan misinya Tuhan saja. Dan kalau mereka berada di dalamnya, mereka dipakai oleh Tuhan. Mereka harusnya bersyukur. Mereka menjadi sarana untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari Zoom ini. Yang di Amerika akan melanjutkan aktivitasnya, dan kami yang berada di Indonesia akan beristirahat. Terima kasih Tuhan. Apa menjadi pergumulan kami, Tuhanlah yang hadir, Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan akan bela setiap apapun yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat yang daripadanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Gembala Agung kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jos. Terima kasih Pak dosen, Pak Jos. Ya, oke, Bapak Ibu, Bu Eni, terima kasih, saya undur ya. Sama-sama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memberitahukan untuk pelajaran berikutnya dari Pak Jos, kita akan menunggu waktunya. Berhubung Pak Jos sibuk sekolah mengajar di STT, dan juga ada visi misi mereka untuk minggu ini, mereka akan berangkat ke Lampung, ya. Jadi bersabar, nanti kalau ada jadwal baru dari Pak Jos, nanti akan diberitahukan kepada kita semua. Dari Sema Adonai kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin ya.